Hai semuanya, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Kepoin News ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Kepoin News ini ya, agar kami lebih semangat lagi menghibur para colikiawan. Terima kasih dan selamat menonton. Awal mula anime Domestic na Kanojo ceritanya berawal dari Natsuo, anak SMA yang berusaha melupakan perasaan sukanya pada seorang guru bernama Hina dengan pergi ke kencan buta. Di situ dia bertemu dengan seorang cewek dari sekolah lain. Cewek itu mengajaknya berhubungan bercocok tanam untuk mencari pengalaman. Si cewek memang terkesan kaku dan penampilannya biasa saja dengan rambut pendek pula. Walau begitu perasaannya terhadap sang guru masih begitu kuat, apalagi melihat dia menangis di atap sekolah. Berikutnya Natsuo amat kaget melihat calon ibu tirinya datang ke rumah membawa dua gadis yang dikenalnya. Yang satu Hina, guru yang disukainya, dan adiknya Rui, cewek di kencan buta. Mereka akan serumah dan membuat Natsuo sering memikirkan hal yang tidak-tidak. Rui perlahan mulai menyukai Natsuo. Rui pindah ke sekolahnya Natsuo karena dekat dengan rumah baru mereka. Dia cukup kesulitan beradaptasi. Natsuo perlahan mengajarkannya berteman dan membuat Rui mulai bersimpati padanya. Hina akhirnya ketahuan mempunyai kekasih yang adalah suami orang. Bersama Rui dan saran para mastah di kafe tempat teman baiknya kerja, Natsuo melakukan beberapa misi untuk membuat Hina dan Suhu putus. Namun segala usaha mereka itu gagal. Tepat ketika mereka hampir nyerah duduk di kafe langganan, Hina dan Suhu muncul membuat mereka terpana. Mereka menyerang Hina dan usaha kali ini berhasil. Hina akhirnya putus dengan Suhu, namun nama Natsuo juga ikut terseret. Suhu menyindir Hina yang perasaannya mulai berubah untuk Natsuo. Cewek lain yang menyukai Rui. Ada cewek yang mendekati Rui, memintanya menjadi teman dengan memberikan boneka buatan tangannya sendiri. Namanya Momo. Namun banyak gosip di kalangan cowok maupun cewek yang sebenarnya fakta juga sih bahwa Momo suka gonta-ganti pasangan sampai dibawa ke tempat tidur. Parahnya, kadang pacar sang teman bisa ditikung sehingga banyak yang menghindarinya. Ada beberapa orang memperingati Rui, tapi pemikiran dewasanya membuat dia agak dijauhi teman-teman yang lain. Rui mulai akrab dengan Momo. Namun ketika Natsuo terlibat percakapan dengan mereka, Momo merasakan jatuh cinta dan dia pun curhat ke Rui. Di sini aku merasa gosip-gosip itu sepertinya benar. Rui dengan agak keberatan mengiyakan Momo untuk mendekati Natsuo. Hatinya mulai terasa lain sekarang. Natsuo hampir saja melakukannya dengan Momo karena dorongan ingin melupakan gurunya Hina. Tapi untuk saja gagal karena dia memang tipe penyayang sebenarnya, apalagi melihat bekas luka di tangan Momo. Pacar-pacarnya dulu ternyata rada kasar. Klub sastra yang membuat Natsuo Rui lebih dekat. Kemudian Natsuo dipaksa masuk ke klub sastra oleh guru bahasa Jepangnya, Reiji Kiriya, karena terlihat mengambil buku di perpustakaan. Padahal dia berniat mengembalikan, bukan mencuri, tapi itu menjadi senjata sang guru. Klub itu agak menyedihkan karena hanya punya satu anggota, yaitu Miyu Ashihara. Miyu juga agak pendiam sampai selebaran yang harus dibagi ke siswa lain cukup susah habisnya karena suara yang kecil. Padahal ada bakat menggambar juga. Nah, kalau asa dia dan si guru Kiriya, saran deh, hanya alasan saja Miyu mengambil bulu mata Kiriya. Masa sih sambil nutup mata? Hahaha. Akhirnya, Momo dan Rui bergabung juga dalam klub itu. Hari Minggu ketika tidak ada orang di rumah, Hina mengajak Natsuo pergi keluar. Di pantai, Hina menasihati Natsuo agar tidak menyukainya karena itu sama saja dengan membuang keluarga. Dia juga menceritakan awal mula cinta pertamanya dengan Su berawal dari rasa suka murid pada sang guru. Kebetulan di saat yang sama, Rui mengunjungi para mastah di kafe langganan dan curhat akan perasaannya yang berbeda sekarang pada Natsuo. Segera si manajer yang ternyata gay mengenali perasaan itu cinta. Wah, semakin rumit jalan ceritanya. Anak baru bule yang menyukai Rui. Ada anak baru di sekolah blasteran bule bernama Alex Matsukawa. Bersama Natsuo berhasil menangkap penjahat pencuri pakaian dalam wanita. Nah, si Al ini melihat Rui dan segera jatuh cinta kepadanya. Sementara di rumah, Rui yang mencium Natsuo tertangkap basah oleh Hina. Dia menasihati Rui karena mereka sekeluarga, namun Rui tidak bisa menyangkal perasaannya. Hina berniat pindah dan membuat Natsuo serta Rui merasa tidak enak hati. Ketika di acara festival, Natsuo membujuk Hina untuk tidak pindah. Akhirnya Hina memberitahu perasaannya pada Natsuo yang sulit dibendung. Natsuo sangat senang. Hina tetap pindah dan memberikan kunci cadangan untuk Natsuo. Natsuo jadi sering ke rumah Hina dengan alasan pergi mengunjungi teman baiknya yang juga part-time cafe, Fumiya Kurimoto. Alex masuk ke klub sastra untuk mendekati Rui.
Hina dan Natsuo harus pacaran diam-diam bahkan di sekolah sekalipun. Natsuo mengalami insiden dan membuatnya dekat dengan Hina. Guru Kiriya beberapa hari tidak masuk dan membuat Yu gelisah. Bersama Natsuo dan Rui, mereka pergi ke rumah Kiriya dan mendapati ada editor di sana. Ternyata Kiriya penulis novel dengan nama pena Hasukawa Yu, idola beratnya Natsuo. Hahaha. Setelah dari sana, Natsuo menggoda Miu yang seperti menyukai Kiriya sehingga Miu mengikutnya dan membuat dia jatuh dari tangga. Kaki Natsuo patah dan beberapa hari memakai tongkat. Rui membantu Natsuo di rumah sampai memandikannya. Hahaha. Natsuo agak lemah ya sama Rui. Rui yang pergi ke kafe berbincang dengan Fumiya mengetahui fakta bahwa Natsuo sudah lama tidak pergi ke tempatnya. Ketika ditanya Rui, Natsuo berbohong kalau selama ini dia pergi ke rumah Momo. Nah, di sini untung si Rui tidak bertanya ke Momo. Namun akhirnya ketahuan juga ketika hujan turun, Rui mencarinya untuk memberi payung sampai menemukan draft cerita Natsuo di kamar. Dia menyadari perasaan Natsuo pada Hina dan segera pergi ke tempat kakaknya. Benar saja, mereka berdua ketahuan. Rui menangis sejadi-jadinya dan Natsuo berhasil menemukannya. Rui menciumnya dan menyatakan perasaannya untuk Natsuo harus dimusnahkan. Berikutnya dia menyatakan niat membenci Natsuo, membuat Natsuo agak galau gitu. Nah loh, hubungan Hina dan Natsuo yang diindu sekolah Rui bahkan tidak mau ngobrol dengan Hina. Berikutnya ada pengumuman yang menyatakan Rui menang kontes menulis cerita. Natsuo kaget dan rasanya ingin memberi salam. Juga merasa kurang berbakat, sehingga dia menemui Kiriya dan meminta jadi muridnya belajar cara menulis yang baik. Ketika acara Dharma Wisata sekolah, Rui akhirnya mau bicara dengan Hina. Natsuo dan Hina juga berhubungan mesra mengambil kesempatan berdua di acara pelepasan kembang api. Ternyata kemesraan mereka itu menjadi bumerang dan difoto oleh pihak panitia. Kepala sekolah meminta konfirmasi dan Hina mengakui. Dengan berat dia meminta agar Natsuo jangan dikeluarkan, sebagai gantinya dia yang keluar dan akan pindah ke sekolah lain. Dia tidak memberitahu apapun pada Natsuo, tiba-tiba saja muncul di pengumuman sekolah. Natsuo pergi mencari-cari Hina, namun tidak ketemu. Bahkan apartemennya kosong. Hina memberi pesan lewat surat mengenai hubungan mereka yang diketahui kepala sekolah dan guru. Karena itu dia mengalah dan tidak mau merusak masa depan Natsuo. Dia meminta Natsuo untuk terus sekolah dan mengejar impiannya jadi novelis. Dia tidak memberitahu ada di mana. Sementara itu ditunjukkan Fujiyi dan Tokiko yang seperti menyesal telah menikah dan tak mengetahui perasaan Natsuo Hina. Wah, sudah tahu ternyata. Rui tidak akan menyerah pada perasaannya. Natsuo hampir saja putus asa dan galau terus. Untung ada si manajer kafe yang memberi pencerahan. Mana Rui menjaga dan memperhatikannya terus, jadi dia mulai berjuang sedikit demi sedikit dengan menulis sebuah cerita panjang. Dia berhasil dan ceritanya itu dikirimkan ke kontes oleh Kiriya tanpa sepengetahuannya. Dia mendapatkan uang dan penghargaan, begitu terharunya sampai mengira si Rui yang pakai wig adalah Hina. Rui akhirnya memberi pernyataan pada Natsuo bahwa dia tidak mau menyerah pada perasaannya, bahkan karena Hina sekalipun. Habis capek gue baca terus. Hahaha. Thanks for watching dan salam colikiawan, bye-bye.